Shalom, selamat siang untuk Pak Yusuf dan teman-teman sekalian. Siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai teologi kitab nabi-nabi kecil. Berikut presentasinya akan dimulai oleh Ibu April. Baik, teologi kitab nabi-nabi kecil, saya akan membahas dari kitab Amos, Hosea, dan Yoel. Kitab Amos, tujuan dari inti teologis, yaitu ketidakadilan sosial, hubungan Tuhan dengan bangsa-bangsa, penyembahan berhala dan pemberontakan Israel terhadap Tuhan, dengan penolakan bangsa itu terhadap firman-Nya. Inisiatif ilahi, Allah menetapkan umat perjanjian. Pengakuan khusus Allah atas Israel sebagai umatnya yang dihasilkan dari inisiatif dan pilihannya yang berdaulat. Tetapi Amos menuduh umat Allah melanggar kewajiban perjanjian Musa dan memperingatkan bahwa penghakiman sudah dekat. Tanggapan Israel. Umat Allah menolak Tuhan perjanjian mereka. Dalam Amos pasal yang kedua ayat yang keempat, dia secara khusus menyatakan bahwa menolak hukumnya dan gagal mematuhi ketetapannya dengan menekankan aspek pemberontakan Israel, penyembahan dewa palsu, dan penjualan orang miskin, pencurian properti, pembobotan timbangan dan takaran, penyangkalan atau penyimpangan keadilan hukum, termasuk penerimaan suap dan hidup mengorbankan orang miskin. Tanggapan Israel terhadap hal tersebut, umat Allah menolak Tuhan perjanjian mereka. Agama dan ibadah secara teratur menghadiri tempat-tempat pemujaan seperti di Betel, Gilgal, merayakan pesta dan mempersembahkan korban, penegasan kesetiaan yang saleh. Penolakan bangsa itu terhadap firman-Nya melalui para nabi, memerintahkan para nabi untuk tidak bernubuat. Dan dipilih dalam hal ini Amasya, yaitu imam yang ada di Betel, mengalami penolakan seperti itu dan dengan berkata jangan bernubuat melawan Israel. Hal ini disampaikan kepada Amos. Tanggapan ilahi yaitu Tuhan menghakimi perjanjiannya yang bagi yang tidak taat. Akibatnya adalah daerah yang paling subur menjadi layu, kekalahan militer, pembantaian, dan penghancuran, pengasingan umat Allah, pengasingan sebagai di luar Damaskus, penghakiman atas bangsa-bangsa bersama dengan Yehuda. Nubuat Amos, di mana Tuhan sendiri yang berbicara, lalu kemudian tentang hari Tuhan. Hari Tuhan akan ditandai dengan kegelapan yang melambangkan penghakiman, bukan terang atau melambangkan keselamatan. Itu akan terjadi saat penghakiman yang tak terhindarkan, yang berpuncak pada pembuangan. Menurut Amos pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 11, hukuman Tuhan sebelumnya atas kerajaan utara telah dirancang untuk membawa orang-orang kepada pertobatan. Yang terakhir adalah tentang rumah Daud yang jatuh. Ini adalah hubungan antara Tuhan dan bangsa-bangsa yang disampaikan kepada Amos dalam Amos pasal yang pertama ayat sampai Amos pasal yang kedua, yaitu tentang dosa bangsa-bangsa yang mengacu pada tindakan pemberontakan melawan otoritas yang berdaulat, negara lain, Yehuda, dan Israel yang telah melanggar perjanjian Musa. Kejahatan meliputi kekejaman masa perang, perdagangan budak, pelanggaran perjanjian-perjanjian, dan penodaan makam. Amos juga menggambarkan penghakiman Tuhan sebagai membawa kekeringan yang tampaknya melambangkan kutukan yang menimpa bangsa-bangsa karena pemberontakan mereka terhadap suzerain mereka. Kesetiaan ilahi. Allah memulihkan umat perjanjiannya. Kemuliaan dan berkat dipulihkan bagi bagi Israel. Kitab Amos yang menubuatkan pengasingan kerajaan utara secara pasti juga membayangkan kembalinya dari pengasingan. Tuhan berjanji untuk memulihkan kekayaan umatnya dan menanam mereka sekali lagi di tanah mereka. Di masa keemasan yang akan datang, kemandirian politik dan kekuatan militer bangsa juga akan dipulihkan.
dalam eskaton ke-12 suku Israel akan dipersatukan kembali di bawah pemerintahan Daud yang baru. Israel yang diremajakan akan menaklukkan musuh-musuhnya dengan dilambangkan musuh tradisionalnya yaitu Edom dan Asyur. Tahta Daud akan dikembalikan ke kejayaannya sebelumnya saat Allah memenuhi janji perjanjiannya kepada Daud. Pemulihan kesuburan manusia serta pertanian suatu hari nanti, orang-orang yang bersatu kembali dari kerajaan utara dan selatan. Pemulihan Israel yang akan datang sebagai pengulangan dari sejarah keselamatannya. Kitab Hosea. Inti teologis kitab Hosea, kitab ini ditujukan pada kelompok sasarannya yaitu kerajaan utara. Inti teologis kitab Hosea yaitu tentang kebenaran Allah dan kasih Allah yang memusatkan perhatian pada kesetiaan orang-orang yang menyembah berhala kepada Tuhan disamakan dengan perzinahan. Penggambaran Hosea yang hidup memberi pembaca gambaran sekilas tentang kasih emosional Allah yang kuat bagi umatnya yang tidak patuh. Sakit hati yang dialami Hosea dalam pernikahannya berkontribusi pada pemahamannya mendalam tentang karakter Allah. Tuhan dan umatnya. Ini merupakan inisiatif ilahi di mana Allah menetapkan umat perjanjiannya. Sebagai Tuhan pencipta yang perkasa, dia bertanggung jawab atas keberadaan umatnya dengan memilih Israel untuk memiliki hubungan yang khusus dengannya. Yang kedua, hubungan Tuhan dengan umatnya seperti kasih seorang ayah yang dengan penuh kasih sayang dan sabar mengajar umat putranya yang masih kecil untuk berjalan dan menganugerahkan berkat pertanian kepada mereka. Dia membandingkan kebaikannya dengan seorang pria yang mengangkat kuk dari leher lembunya dan memberinya makan. Tanggapan Israel sebagai umat Allah yang menolak Tuhan perjanjian mereka, yaitu pelanggaran perjanjian Israel dengan Allah disamakan dengan perzinahan. Ketidaksetiaan Israel kepada suami ilahinya, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia kepada Nabi Hosea dan memandang ketidaksetiaan sebagai pelanggaran perjanjian. Dengan menolak perjanjian, Israel memberontak melawan Tuhan sendiri dan berpaling kepada dewa Baal. Dalam menyembah Israel, dalam bentuk prostitusi ritual, dirancang untuk memastikan kesuburan, upacara perkabungan kafir, dan penyembahan berhala. Tanggapan Israel yang juga sebagai umat Allah menolak Tuhan sebagai Tuhan perjanjian mereka, yaitu dengan gugatan perjanjian Hosea yang menyebutkan pelanggaran 5 perintah dari Dekalog yang meliputi sumpah palsu, kesaksian hukum palsu, pembunuhan, pencurian, dan perzinahan. Agama dan ibadah. Secara teratur, para penyembah menghadiri tempat-tempat pemujaan seperti Gilgal dan Betel, merayakan pesta, mempersembahkan korban, dan mengucapkan penegasan kesetiaan yang saleh. Kerajaan utara telah menolak bimbingan Tuhan baik dalam urusan domestik maupun internasional. Tanggapan ilahi lainnya yaitu Tuhan menghakimi umatnya yang tidak taat. Hilangnya kesuburan yang akan melanda kerajaan utara. Tuhan akan menghapus berkat pertanian yang telah Dia berikan kepada orang-orang karena mereka secara keliru mengaitkan pemberian ini dengan dewa Badal dan kesuburan Kanaan, yaitu dewa Baal. Kekeringan akan menyapu daratan. Karena penduduk utara juga berusaha meningkatkan kesuburan manusia dengan menyembah Baal, Tuhan mengumumkan melalui Hosea bahwa banyak wanita akan mandul. Mereka yang melahirkan anak akan melihat mereka yang dihancurkan oleh pasukan penyerang. Lalu kemudian terjadi kekalahan militer, pembantaian, dan penghancuran. Tanggapan ilahi lainnya sebagai bentuk Tuhan menghakimi umat perjanjiannya yang tidak taat, yaitu pengasingan umat Allah menunjuk Asyur sebagai lokasinya. Hosea juga menyebutkan kembalinya ke Mesir.
Penghakiman yang akan datang akan membalikkan sejarah keselamatan Israel. Umat Tuhan telah mengasimilasi praktik orang Kanaan. Tuhan memperlakukan mereka sebagai orang Kanaan, mengusir mereka dari negeri itu dan dipaksa untuk mengembara di antara mereka. Pembuangan disamakan dengan kembalinya ke padang gurun. Tujuan Tuhan dalam penghakiman adalah untuk memurnikan dan memulihkan umatnya. Belas kasihan Tuhan digerakkan untuk mencegahnya menghapus umatnya dari muka bumi. Dengan perubahan emosional dari kemarahan menjadi belas kasihan. Next. Kesetiaan Allah lainnya, Allah memulihkan umat perjanjiannya, bergerak dari penghakiman kepada keselamatan, pengampunan dari Tuhan yang menunjukkan belas kasihan kepada yang tak berdaya. Dalam Hosea 14 ayat yang kedua sampai yang ketiga, Tuhan memerintahkan sang nabi untuk memberi nama anak-anaknya yang melambangkan penolakannya terhadap kerajaan utara. Nama Yisrael menunjuk pada kekalahan militer bangsa yang akan datang. Lo-ruhama, yang artinya tidak dikasihi, melambangkan bahwa kerajaan utara tidak akan lagi diperlihatkan belas kasihan ilahi. Sementara lo-ami, yang berarti bukan umatku, menunjukkan pada penghentian hubungan perjanjian. Hosea secara pribadi menggambarkan pembalikan ini dalam hubungan Israel dengan Tuhan, dengan memulihkan istrinya yang berzina, yaitu Gomer. Dengan cara yang sama Tuhan akan kembali menjadikan Israel pengantinnya, memikatnya dengan semua kekuatan seorang pria muda yang romantis, dan kemudian menjodohkannya dengan dirinya. Istrinya yang tidak setia akan diubah menjadi pengantin baru. Bangsa Israel akan kembali ke tanah air mereka dari Mesir. Ini ada yang terhalang, yang disebutkan oleh Hosea sebagai orang buangan. Di masa keemasan yang akan datang, kemandirian politik dan kekuatan militer bangsa juga akan dipulihkan. Kedua belas suku Israel akan dipersatukan kembali di bawah pemerintahan Daud yang baru. Israel yang diremajakan akan menaklukkan musuh-musuhnya dengan musuh tradisionalnya yaitu Edom dan Asyur. Yang berikutnya adalah hubungan Tuhan dan bangsa. Dalam kitab ini, bangsa-bangsa tidak memainkan peran penting dalam Hosea. Hanya muncul sebagai objek kepercayaan Israel yang salah tempat dan ironisnya sebagai instrumen penghakiman Allah atas orang-orangnya. Kemampuan Tuhan untuk membebaskan umatnya dari pembuangan membuktikan kedaulatannya atas bangsa-bangsa. Ciri khas dari kitab Hosea adalah nubuatannya berisi banyak kata yang hanya muncul sekali dalam perjanjian lama atau hapak legomena, yang dengan banyak arti langka dan konstruksi tata bahasa yang tidak biasa. Bentuknya adalah syair seperti khotbah mandiri yang mencerminkan gaya kebijaksanaan dalam ketegasan epigram mereka. Topik yang dibahas, kurangnya pengetahuan tentang Tuhan, tidak ada cinta kasih, dan tidak ada kebenaran. Namun, perhatikan bahwa setelah setiap bagian penghukuman, ada nubuat berwarna cerah tentang hari yang lebih baik, datang dalam belas kasihan dan kasih karunia Allah. Tidak heran, beberapa orang menyebut kitab Hosea sebagai hati dan kekudusan Allah, atau Injil Yohanes dalam Perjanjian Lama. Hosea yang berarti keselamatan Yahweh, putra Bairin. Maaf, ini sudah ini. Tidak usah dibaca lagi. Terakhir, kitab Yoel. Yoel terletak di antara Hosea dan Amos dalam kanon Ibrani dari nabi-nabi kecil. Musuh Yehuda adalah negara-negara tetangga dan bukan kerajaan Asyur, Babel, atau Persia di kemudian hari. Lebih dari setengah dari 73 ayat dalam kitab ini dikutip di tempat lain dalam kitab para nabi.
Dan kitab ini tidak menyebutkan nama raja yang memerintah di Yehuda. Tampaknya paling tepat untuk menempatkan waktu penulisan kitab ini pada zaman Yoas, Raja Yehuda, 835 sampai 796 sebelum Masehi. Selama minoritasnya ketika tanggung jawab untuk memerintah terletak pada para imam dan penatua. Buku ini ditulis untuk menjelaskan tentang bencana wabah belalang yang melanda pedesaan Yudea dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang kedua sampai 4. Namun, itu melampaui keadaan langsung ini ke hari Tuhan tentang eskatologis ketika Tuhan akan menghakimi semua bangsa di bumi. Masalah wabah belalang semakin diperparah oleh kekeringan dan kebakaran. Menurut survei, hari Tuhan yang akan datang itu akan menjadi hari kegelapan, dan kegelapan akan melibatkan bangsa-bangsa yang telah menindas Israel. Belalang telah menjadi utusan Tuhan untuk memperingatkan orang-orang yang tuli nada bahwa segala sesuatunya telah salah dan sudah waktunya untuk mengoyakkan hati mereka dan bukan hanya pakaian mereka. Jadi Pentakosta adalah bagian dari hari Tuhan. Akan tetapi akan ada hari terakhir lainnya jika tidak banyak di antaranya ketika Allah akan mencurahkan rohnya seperti hujan ke atas semua manusia. Dalam Yoel pasal yang kedua ayat 23. Perubahan seperti itu dapat dikaitkan dengan dua alasan. Tuhan Allah mereka yaitu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan orang-orang bertobat dengan mencabik-cabik hati mereka dan bukan pakaian mereka. Sebagai tanggapan atas pertobatan mereka, Tuhan berjanji untuk memberkati mereka. Karunia Allah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu berkat langsung dari tanah yang sekali lagi produktif dalam ayat 19-27, dan janji pencurahan roh Allah di masa depan atas semua manusia dalam Yoel 2 ayat 28-32, dan Yoel 3 ayat yang pertama sampai yang kelima. Tetapi hari Tuhan sekali lagi lebih dari penghakiman. Itu adalah waktu pembebasan bagi semua orang yang akan memanggil nama Tuhan, disertai dengan tanda-tanda kosmik yang mengumumkan kedatangannya. Dan seperti yang telah disebutkan, itu tanda ditandai dengan pencurahan roh Allah ke atas semua manusia. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak David Saragi. Terima kasih. Saya akan lanjut dari Nabi Obadja. Next. Tujuan untuk menyatakan murka Allah yang hebat terhadap Edom karena sukacita mereka atas penderitaan Yehuda. Yang kedua, untuk menyampaikan firman Allah tentang hukuman yang akan datang atas Edom. Di sini Obadja menubuatkan hasil akhir dari tindakan Allah bagi orang Edom adalah kebinasaan. Sedangkan bagi umat Allah Israel, pembebasan pada hari Tuhan yang akan datang. Kitab Obadja terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama, di dalam bagian pertama, Obadja 1, ayat 1-14, Allah mengungkapkan melalui sang nabi ketidaksenangannya dengan Edom dan menuntut pertanggungjawaban karena dosa-dosa mereka, khususnya dosa kesombongan, karena perlindungan geografis dan dosa sukacita atas jatuhnya Yehuda. Hukuman Allah yang diramalkan akan mendatangi mereka, dan sang nabi tidak menawarkan harapan untuk penangguhan berdasarkan ajakan yang untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Yang kedua, di bagian kedua di Obadja 1 ayat 15-21. Bernubuat tentang kedatangan hari Tuhan, ketika Edom dan semua musuh Allah akan dibinasakan, sedangkan umat Allah diselamatkan dan kerajaannya menang.
Ciri-ciri khasnya, pertama, kitab ini adalah kitab Perjanjian Lama yang paling pendek. Kedua, Obadja menjadi salah seorang dari 3 nabi yang dipanggil Allah untuk mengalamatkan berita tertulis mereka hampir seluruhnya kepada bangsa lain dan bukan kepada Israel atau Yehuda. Kedua nabi yang lain adalah Yunus dan Nahum. Ketiga, ada banyak persamaan di antara kitab Obadja dengan Yeremia 49 ayat 7 sampai 22. Dan yang keempat, kitab ini tidak dikutip atau disebut dalam Perjanjian Baru. Tema nubuat ini adalah kehancuran total bangsa Edom. Tak ada yang dapat menyelamatkan bangsa yang bersalah ini. Benteng-benteng di bukit batu, kota-kota yang kokoh, celah gunung yang sempit-sempit, dan prajurit-prajurit yang angkuh tidak ada faedahnya, karena Tuhan sudah menetapkan kebinasaannya. Pemulihan Israel. Bagian akhir nubuatan Obadja menguraikan pemulihan bangsa Israel. Keselamatan akan datang di Gunung Sion, tempat kerajaan Allah akan didirikan. Sebaliknya, kaum keturunan Esau akan dihabiskan seperti tunggul gandum di hadapan nyala api. Tangan Allah akan nyata dalam penyiksaan dan kekalahan satu bangsa dan pemulihan bangsa yang lain. Selanjutnya, Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus, tujuannya pertama untuk menunjukkan kepada Israel dan bangsa-bangsa lainnya besarnya dan luasnya kasih sayang tindakan Allah yang menyelamatkan melalui pemberitaan pertobatan. Dua, untuk menunjukkan melalui pengalaman Yunus betapa jauhnya Israel telah jatuh dari panggilan misioner yang semula untuk menjadi terang penebus bagi orang-orang yang tinggal dalam gelap. Ketiga, untuk memperingatkan Israel yang murtad bahwa Allah dalam kasih dan kemurahannya telah mengutus bukan hanya satu tetapi banyak nabi setia yang menyampaikan berita pertobatannya agar menghindarkan hukuman atas dosa yang tak dapat dielakkan. Menceritakan ketidaktaatan Yunus pada mulanya serta hukum Allah sesudah itu. Yunus tidak pergi ke timur laut ke Niniwe, malah naik kapal yang berlayar ke barat ke Tarsis di Spanyol. Tujuan terjauh yang mungkin ke arah yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tidak lama kemudian Yunus menghadapi tindakan balasan Allah dalam bentuk badai besar di Laut Tengah. Dipermalukan karena ketahuan para pelaut sehingga dibuang ke laut. Dengan takdir Tuhan telah tersedia seekor ikan besar yang siap menyelamatkan hidupnya. Dua, mengisahkan doa Yunus dari ruangan unik di dalam perut ikan ketika ia bersyukur kepada Allah karena menyelamatkan hidupnya. Berikrar untuk mentaati panggilan Allah, lalu dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Ketiga, mengisahkan kesempatan kedua bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe, pemberitaan amanat Allah kepada penduduk kota itu. Dalam peristiwa kebangunan rohani satu kota yang paling mengesankan dalam sejarah, Raja Niniwe menyerukan agar seluruh kota berpuasa dan bertobat, sehingga mereka diselamatkan oleh hukuman Allah. Dan yang keempat, berisi keluhan Yunus kepada Allah karena meluputkan kota yang memusuhi Israel ini dengan menggunakan pohon jarak, seekor cacing, dan angin timur. Allah mengajarkan nabinya yang marah-marah bahwa ia senang menyediakan kasih karunia-Nya bagi setiap orang, bukan hanya Israel dan Yehuda. Ciri-ciri khas. Pertama, kitab ini salah satu di antara hanya 2 kitab nubuatan Perjanjian Lama yang ditulis oleh seorang nabi yang lahir dan dibesarkan di kerajaan utara Israel. Yang lainnya adalah Hosea. Yang kedua, kitab ini merupakan karya agung gaya sastra cerita prosa
Yang singkat, hanya 2 ucapan syukur Yunus pada Yunus 2 ayat 2-9 ditulis dalam bentuk syair. Ketiga, kisah ini penuh dengan tindakan adikodrati Allah. Selain dari penetapan waktu badai yang diatur dan munculnya si ikan besar, ada pohon jarak, seekor cacing dan angin timur, dan yang paling hebat, pertobatan seluruh kota Niniwe. Dan yang keempat, kitab ini berisi berita perjanjian lama yang terjelas bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah bagi orang bukan Yahudi dan juga orang Yahudi. Kitab Yunus, seperti sekian banyak bagian dari Perjanjian Lama, merupakan perumpamaan, mungkin perumpamaan terbaik di Perjanjian Lama. Cerita ini paling mirip dengan pelajaran Yesus dalam perumpamaan yang terindah, yaitu perumpamaan anak yang hilang, yang ditemukan kembali. Kitab ini suatu sejarah yang besar, tetapi dalam bentuk kisah perumpamaan. Lambang. Maka nyatalah bahwa Yunus menjadi lambang Kristus dalam beberapa hal. Bukan saja kediamannya di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, sesuai dengan adanya Kristus di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, dalam Matius 12 ayat 39 dan 40. Tetapi perhatikanlah juga pengorbanan diri Yunus sebagai pengganti untuk menyelamatkan bangsanya, menurut pikirannya dari penindasan yang kejam, yaitu bangsa Asyur. Selanjutnya, Nabi Mika. Mika menulis untuk memperingatkan bangsanya akan kepastian hukum ilahi, menyebut dosa-dosa yang membangkitkan kemarahan Allah, dan meringkas firman nubuatan Allah mengenai Samaria dan Yerusalem. Dengan tepat dia menubuatkan kejatuhan Israel sebelum hal ini terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Ia bernubuat bahwa kebinasaan yang serupa akan menimpa Yehuda dan Yerusalem karena dosa dan juga pemberontakan mereka yang menyolok. Jadi kitab ini melestarikan berita nubuatan Mika yang serius bagi angkatan terakhir Yehuda sebelum orang Babel datang menyerbu bangsa itu. Kitab ini juga memberikan sumbangan penting kepada seluruh penyataan Perjanjian Lama tentang Mesias yang akan datang. Menguatkan Israel atau Samaria dan Yehuda atau Yerusalem karena dosa-dosa khusus termasuk penyembahan berhala, keangkuhan penindasan orang-orang miskin, suap-menyuap di antara pemimpin, ketamakan dan keserakahan, kebejatan, dan agama yang hampa. 2. Mengingatkan bahwa hukum Allah akan datang karena dosa-dosa ini. 3. Menjanjikan bahwa damai, sejahtera, kebenaran, dan keadilan sejati akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah. Ciri-ciri khasnya, kitab ini memperjuangkan kepentingan para petani sederhana yang menghadapi pemerasan oleh golongan kaya yang angkuh, mirip dengan berita Yakobus dalam Perjanjian Baru. Dalam hubungan ini, Mika memberikan nasihat yang paling mengesankan tentang tuntutan Tuhan bagi umatnya. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kedua, sebagian bahasa Mika itu tegas dan terus terang. Lain kali berupa syair yang mengesankan dengan permainan kata yang halus sekali, seperti di Mika 1 ayat 10-15. Ketiga, seperti Nabi Yesaya, Mika mengungkapkan kesadaran yang tajam dan akan panggilan Allah dan pengurapan oleh Roh Kudus. Keempat, kitab ini berisi salah satu ungkapan terindah dalam kitab terang tentang kasih sayang dan kasih karunia pengampunan Allah. Dan yang kelima, kitab ini berisi 3 nubuatan penting yang dikutip di bagian Alkitab lainnya. 1 yang menyelamatkan hidup Yeremia, 1 tentang tempat kelahiran Mesias, dan 1 yang dikutip Yesus sendiri. Next.
Pribadi Mika, sedikit sekali yang diketahui tentang Nabi Mika itu, kecuali apa yang kita himpunkan dari nada beritanya. Menurut Mika 1 ayat 1, ia seorang penduduk Moreset di Yehuda Barat. Nama itu disingkatan untuk Mikaya, yang berarti siapa gerangan seperti Tuhan. Ia benar-benar seorang patriot yang mencintai negerinya, ibu kotanya, tetapi terlebih pula rakyatnya, yang malang dan tertindas. Pendiriannya begitu kukuh sehingga ia dapat mempertahankan sikap yang keras, tegas, berani ketika mencoba kejahatan ketika mencela kejahatan pada masa itu. Keikhlasannya yang tak dibuat-buat itu sangat berpengaruh kemana saja ia pergi. Hasratnya akan kebenaran mendorong dia mengucapkan kata-kata yang tajam terhadap mereka yang tidak mempunyai pendirian susila, orang dusun yang sederhana. Ini senantiasa mencari keadilan dan kemurahan untuk kawan-kawannya dari daerah pedusunan yang mengalami penderitaan yang pahit getir. Ia seorang seniman dalam hal memakai kiasan, perbandingan, dan kata-kata yang sangat berarti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gabriel. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kitab Nahum dan Habakuk. Yang pertama, Nahum hidup kira-kira pada 668 sampai 664 sebelum Masehi. Ia hidup semasa dengan Yesaya dan Mika yang bernubuat sementara pemerintahan Raja Hizkia. Ketika Nahum bernubuat, Asyur berada pada puncak kemakmurannya. Yang kedua, nubuat Nabi Habakuk diberikan kira-kira antara 625 dan 600 sebelum Masehi menjelang penahanan Yehuda ke Babel. Next. Penulisan kitab Nahum, yang pertama, pemberitahuan umum akan penghukuman Niniwe, Nahum 1 ayat 2-14. Yang kedua, gambaran penghakiman Allah atas Niniwe. Dan yang ketiga, ketentuan penghakiman atau penghukuman Niniwe. Penulisan kitab Habakuk, keprihatinannya yang mulia bagi bangsa Yehuda dan kehidupan iman mereka. Yang kedua, Tuhan akan menggunakan bangsa asing untuk menyampaikan keadilannya. Yang ketiga, mengajarkan semua orang memahami rencana Tuhan. Yang keempat, menyampaikan pesan yang keras kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Next. Pandangan teologis kitab Nahum. Kitab ini menggambarkan Allah sebagai hakim untuk seisi dunia, sekaligus yang pencemburu, pembalas, dan pendendam untuk mereka yang berbuat keliru. Yang kedua, suatu pemikiran tabur tua yang mana barang siapa hidup dengan ketidakadilan, ia mati dalam ketidakadilan. Selanjutnya, hubungan selang Allah dengan kehidupan manusia nyata digambarkan dengan jelas melalui penggambaran hubungan selang Allah dengan bangsa Israel dan Yehuda. Next. Slide selanjutnya, nabi-nabi kecil abad ke-7 sebelum Masehi memusatkan perhatian pada keadilan Allah. Yang pertama, Nahum memberitahukan hukuman yang patut dijatuhkan kepada Asyur, sebab hal ini akan melegakan umat Allah dan semua yang menderita di bawah kekuasaan penindasan yang tak terbalas kasihan. Yang kedua, dialog antara Habakuk dan Tuhan berkisar pada soal keadilan. Yang membuat Nabi ini kesal ialah cara Allah menyelesaikan masalah ketidakadilan dalam masyarakat Yehuda, pada masyarakat Yehuda dengan memanggil bangsa Babel sebagai alat hukumannya. Bagaimanapun Tuhan meyakinkan Habakuk bahwa akhirnya dia juga yang menghukum Babel karena kejahatannya dan akan melindungi serta membenarkan para pengikutnya yang setia. Next. Selanjutnya, Allah dan umatnya, hukuman. Nahum tidak banyak bicara tentang hukuman Allah atas Israel. Dia berbicara tentang hal ini sebagai suatu yang telah terjadi. Dalam Nahum 1 ayat 12, Habakuk menubuatkan hukuman atas umat Allah yang tidak setia. Ketidakadilan dalam masyarakat Yehuda merupakan alasan utama bagi hukum ini. Dan yang ketiga, hukuman yang hebat dan keras namun pantas.
dengan menggunakan bangsa Babel yang kejam sebagai alatnya, diakibatkan orang yang mengabaikan hukum Allah dan melakukan kekerasan serta berbuat tidak adil terhadap teman sebangsanya dan mengalami kekerasan bangsa Babel yang tidak mengindahkan hukuman. Next. Selanjutnya, perlindungan dan keselamatan. Sementara dia bersiap melampiaskan murka hukumnya, Allah melihat beberapa orang yang setia di antara umatnya. Dia melihat Habakuk. Di sini, di dalam Habakuk 2 ayat 4, bahwa orang benar akan hidup oleh percaya. Dalam konteks ini, orang benar adalah mereka yang mengalami penindasan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Pada penutup kitab ini, Habakuk menerima jaminan Tuhan yang meneguhkan keyakinannya bahwa Tuhan akan menopang dia melewati krisis yang datang. Selanjutnya, menurut kedua nabi ini, pembebasan dan pemulihan Israel akan terjadi dalam hubungan dengan Allah terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Menurut Nahum, penglihatannya tentang zaman akhir memiliki jangkauan paling pendek. Pembinasaan Asyur akan membuat umat Allah bebas dari penjajahan dan mengakibatkan perayaan damai, sejahtera, dan kemakmuran baru. Namun, menyatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang perlindungan kepadanya dalam Nahum 1 ayat 7. Dan Habakuk menyapa Allah sebagai yang menyelamatkan dirinya. Habakuk 3 ayat 18. Next. Menurut Habakuk, penindasan para penindas umat Allah tidak lain adalah pengulangan sejarah keselamatan bangsa itu. Beberapa unsur dari Habakuk mengingatkan pada kejadian-kejadian yang dialami Israel mula-mula, termasuk ketika Allah mengalahkan pasukan Mesir di Laut Merah dengan menggambarkan waktu yang akan datang dalam bahasa waktu yang sudah lalu. Habakuk menyatakan Allah Israel adalah Allah yang kekal, yang selain aktif dalam sejarah dan selalu mampu turun-temurun menolong umatnya. Untuk menggambarkan campur tangan Tuhan bagi Israel pada masa akan datang, nabi-nabi kecil abad ke-7 menggambarkan dia sebagai seorang pelindung atau juru selamat. Selanjutnya, next, Allah dan bangsa-bangsa. Nabi-nabi abad ke-7 sebelum Masehi menggambarkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi atas bangsa-bangsa. Allah membangkitkan penguasa bangsa-bangsa sebagai alat hukuman dalam Habakuk 1 ayat 6, menumpaskan tangan-tangan mereka terhadap pemerintahannya dalam Nahum 1 ayat 9-12. Bangsa-bangsa itu dihukum terutama karena mereka congkak. Asyur menyombongkan kekayaan dan kekuatan tentaranya dalam Nahum 2 ayat 9, 3 ayat 8-13. Demikian juga Babel memuja keperkasaan tentaranya dan menganggap dirinya tak terkalahkan dalam Habakuk 1 ayat 6-11. Bangsa-bangsa yang menyatakan kesombongan ini melalui berbagai cara. Asyur dan Babel memanfaatkan bangsa-bangsa lain di bidang ekonomi. Ketamakan mereka akan keyakinan materi mendorong mereka melaksanakan kebijaksanaan imperialistis dengan kekerasan. Dalam Nahum 2 ayat 11-13, dalam Habakuk 1 ayat 13-17, dalam hal ini Nahum membandingkan Asyur dengan singa yang mengamuk. Nahum 2 ayat 1-3 ayat Nahum 2 ayat 11-13, dan perempuan sundal yang menggoda. Nahum 3 ayat 4, Habakuk mengumpamakan Babel yang tamak dengan nelayan yang berhasil menangkap banyak ikan dan seorang pemabuk atau maut. Dalam Habakuk 2 ayat 5, dan lintah darat yang tidak berprinsip. Habakuk 2 ayat 6. Bangsa-bangsa sombong akan berani menindas umat Allah, walaupun Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk menghajar umatnya yang suka melawan. Dia tidak setuju dengan sikap yang diperlihatkan oleh bangsa-bangsa itu. Nahum menganggap perlakuan Asyur terhadap Israel sebagai rancangan jahat menentang Tuhan. Dalam Nahum 1 ayat 9-11, Habakuk menggambarkan bangsa Babel berhasrat melawan umat Allah dalam Habakuk 3 ayat 14. Yang kedua nabi ini menggambarkan Tuhan sebagai prajurit sedang murka dan penuh rasa dendam menghancurkan kekerasan bangsa-bangsa karena kecongkakan mereka dan memberikan ia gelar
masing-masing mereka memberikan dia gelar Tuhan semesta alam. Nahum 2 ayat 13, ayat 3 ayat 5, Habakuk 2 ayat 13, dan secara khusus menunjukkan kepada murkanya dalam dendamnya dalam Nahum 1 ayat 2 dan Habakuk 3 ayat 8. Berbagai teofani menyoroti keterangan Nahum dan Habakuk mengenai pahlawan ilahi itu. Dalam Nahum 1 ayat 2 sampai 8, Tuhan datang dalam angin puting beliung dan badai dahsyat. Seruan pertempurannya membuat seluruh alam bergemetar ketakutan. Dia mengejar musuhnya dalam kegelapan dan membangkitkan kematian kebinasaan. Dalam teofani Habakuk, Tuhan berjalan dalam selatan, dalam kemegahan dan gemerlap. Habakuk 3 ayat 3, sementara dia mendekat dalam badai. Habakuk 3 ayat 4 sampai 5, alam semesta bergoyang ketakutan. Dengan membawa keretanya ke dalam pertempuran, dia melepaskan senjata-senjatanya menghancurkan ke arah musuh-musuh umatnya. Dan yang ketiga, hukum Tuhan atas bangsa-bangsa. Hukum Tuhan atas bangsa-bangsa adalah pantas menurut Nahum. Tuhan akan memperlakukan Asyur seperti ia telah memperlakukan bangsa lain. Keterangan Nahum mengenai kematian Asyur mengandung kesejajaran dengan laporan-laporan pertempuran dalam catatan sejarah Asyur. Sama seperti pasukan Asyur telah mengepung dan menjara menghancurkan kota-kota, demikianlah Niniwe akan dikepung dan diserbu. Dalam Nahum 2 ayat 3 sampai 10, raja-raja Asyur membandingkan diri mereka dengan banjir dan yang memporak-porandakan. Mereka menggambarkan ketakutan musuh-musuh mereka dengan rinci dan gamblang, kekalahan berdarah dan kehinaan melalui cara yang sama, yaitu memakai air bah. Kemudian next, dan yang terakhir, sabda ilahi dari Habakuk mengandung kutuk atas Babel, dan juga mengandung kutuk atas Babel juga menekankan bahwa hukum Allah tersebut pantas. Babel akan, ini sabdanya adalah Babel akan dijara sama seperti ia telah menjara bangsa-bangsa lain. Dalam Habakuk 2 ayat 6 sampai 8, kemegahan visi Babel akan dimungkinkan dengan menindas dalam Nahum 1 ayat 14 dan Habakuk 2 ayat 18. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan membahas kitab Zefanya dan Hagai. Zefanya itu ada pada abad ke-7 sebelum Masehi, dan di situ mereka membahas tentang keadilan Allah yang diperlihatkan dalam hukuman berskala internasional. Pada kitab Hagai itu berada pada abad ke-6 sebelum Masehi dan membahas hal-hal yang muncul dari pengalaman pembuangan dan kepulangan ke negeri asal. Zefanya berbicara tentang yang pertama adalah hukuman. Zefanya meramalkan hukuman kepada Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai bagian dari perubahan besar di seluruh dunia yang serupa dengan air bah pada zaman Nuh. Tetapi melalui hukuman yang memurnikan ini, Allah menegakkan kembali keadilan di Yerusalem dan menjadikan bangsa-bangsa hamba-hambanya yang patuh. Zefanya menubuatkan hukuman atas umat Allah yang tidak setia. Ketidakadilan dalam masyarakat Yehuda merupakan alasan utama bagi hukuman ini. Zefanya juga mencela praktik-praktik penyembahan berhala yang terjadi di Yehuda. Adanya kekayaannya dan sikap puas diri dan sikap sombongnya itu juga menjadi fokus dari kitab Zefanya. Tuhan akan turun seperti prajurit atas Yehuda, dan pembunuhan yang terjadi akan sama seperti penyembelihan binatang-binatang kurban. Sementara Allah bersiap melampiaskan murka hukumannya, Allah memperhatikan beberapa orang yang setia di antara umatnya. Zefanya memberikan dorongan kepada hamba-hamba Tuhan yang taat sambil menasehati mereka untuk tetap dalam kebenaran dan iman. Akan ada sisa-sisa umat Tuhan yang akan menjadi inti dari umat perjanjian yang dipulihkan. Kaum sisa yang hidup benar ini akan selamat dari pembuangan dan akan mendiami Yerusalem yang dimurnikan.
Tema hubungan Allah dengan Sion menonjol dalam kitab Zefanya. Hukuman ini akan melenyapkan orang-orang durhaka di kota itu. Sebagai pengganti, Tuhan akan memakai kaum sisa bangsa itu yang telah disebut terdahulu untuk mendiami tempat mereka. Kemudian Tuhan akan kembali melindungi kota itu serta tidak akan pernah lagi membiarkan musuh-musuh memasuki gerbangnya. Hukuman Allah atas bangsa-bangsa akan membuat sisa umatnya terbebas dari pembuangan dan membuat mereka terkemuka di bumi. Untuk menunjukkan campur tangan Allah bagi Israel pada masa akan datang, nabi-nabi kecil pada abad ke-7 ini menggambarkan Allah sebagai seorang pelindung atau juru selamat. Zefanya menggambarkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi atas bangsa-bangsa dengan menghancurkan bangsa yang paling kuat di antara mereka dan tidak ada satupun dapat luput dari murkanya. Walaupun Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk menghajar umatnya yang suka melawan, tetap Tuhan tidak setuju dengan apa yang dilakukan bangsa-bangsa tersebut, seperti Moab dan Amon karena celaan dan hinaan mereka yang mereka lakukan kepada Yehuda. Yang kedua, Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Tema hari Tuhan itu dalam kitab Zefanya mengarahkan perhatian kepada peranan Allah sebagai pahlawan. Hukuman Allah atas bangsa-bangsa itu berlaku menyeluruh. Dalam Zefanya pasal 1 ayat yang kedua sampai ketiga itu Tuhan mengumpamakan hukuman universal yang datang dengan air bah zaman Nuh, di mana Tuhan melenyapkan semua makhluk ciptaan. Membuat Zefanya untuk bangsa-bangsa tertentu menyoroti kebinasaan menyeluruh yang akan menimpa musuh-musuh Allah. Moab dan Amon akan menjadi seperti Sodom dan Gomora. Menurut Zefanya, semua bangsa pada akhirnya akan menyembah Tuhan. Orang-orang yang terserak di seluruh bumi akan datang menyembah Allah dan memberikan persembahan kepadanya. Hari Tuhan dalam kitab Zefanya lebih bersifat universal dan menjangkau lebih jauh. Zefanya berbicara tentang dekatnya hari penghukuman itu dan datangnya dengan cepat. Berbagai bangsa pada zamannya akan mengambil bagian di dalamnya, termasuk Yehuda, Filistin, Moab, Amon, Kushi, dan Asyur. Pada kitab selanjutnya akan berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya. Allah menjelaskan hubungannya dengan umatnya sebagaimana leluhur mereka, bangsa itu harus menaati hukuman Allah. Sebaliknya, Allah mengikatkan diri kepada mereka, dan Hagai juga mengecam bangsa itu karena mengabaikan usaha pembangunan kembali bait suci yang melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tuhan mendorong umat menyelesaikan proyek itu sementara Dia berjanji akan menyertai dan memampukan mereka. Ketika bangsa tersebut mengabaikan hal tersebut, datanglah hukuman berbentuk kekeringan, penyakit sampar, gagal panen, dan kerusuhan yang terjadi. Tetapi ketika mereka memulai kembali pembangunan bait suci, terjadi kemajuan budaya. Orang asing mulai mengakui berkat bangsa itu. Allah memiliki rencana besar bagi bangsa pasca pembuangan. Ketika rencana Allah tentang masa depan umatnya berbicara ketika Hagai meramalkan bahwa kekayaan bangsa-bangsa pada akhirnya mengalir ke bait suci itu dan kemuliaannya akan melampaui bait suci Salomo. Hagai juga meramalkan pemulihan keturunan Daud pada masa depan. Allah akan menggulingkan raja-raja di bumi dan akan meninggikan tahta Daud dengan mengalahkan bangsa-bangsa. Tuhan akan menjungkir balikan struktur politik dunia. Bangsa-bangsa yang telah lama menentang umatnya akan disingkirkan. Dengan satu gempa bumi kosmis, Tuhan akan menggulingkan raja-raja atau para pemimpin dan melenyapkan pusaka mereka. Menyiapkan panggung bagi berdirinya kerajaan Allah yang universal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes bisa melanjutkan presentasinya? Masih unmute. Ya, puji Tuhan. Sekarang kita lanjutkan kitab Zakaria dan Maleaki. Penulis kitab Zakaria, Nabi Zakaria pada tahun 520 sampai 518 SM
Kronologisnya, pelayanan Zakaria pada masa pemerintahan Darius, Raja Persia. Next. Tujuan penulisan Zakaria, maksud utama keefektifan Zakaria sebagai nabi ialah memberikan hiburan dan dorongan bagi umat Allah yang masih dalam keadaan lemah dan menderita. Kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian umum. 1. Penglihatan malam tentang pemulihan. 2. Berita teguran dan hiburan. 3. Penyingkapan nasib akhir. Kemudian penulis kitab Maleakhi, yaitu Nabi Maleakhi. Nama Maleakhi berarti utusanku atau malaikatku. Kemungkinan besar ditulis di Yerusalem, sekitar 500 sampai 475 SM pada masa sebelum Esra. Tujuan penulisan kitab Maleakhi, berita ini ditujukan kepada segenap bangsa Israel yang telah kembali dari penawanan. Terbagi 2, 1 berita-berita kepada orang durhaka, 2 berita-berita kepada orang yang setia. Nah, sekarang kita lihat teologi kitab Nabi Zakaria dan Maleakhi. Pertama, Allah dan umatnya. A. Pemeliharaan Allah atas umatnya pada masa lalu menyebutkan secara umum sejarah berdosa Israel. Kemudian Zakaria mengingat bahwa penolakan bangsa itu untuk mengindahkan para nabi akan mendatangkan hukuman. Bangsa itu terus-menerus menolak untuk mentaati perintah-perintah perjanjian Allah tentang keadilan sosial. Maka mereka diserahkan di antara bangsa-bangsa. Lanjut. B. Hubungan Allah dengan umatnya. Kasih Allah yang khusus kepada Yakub, peringatan untuk mentaati hukum kuno yang diberikan melalui Musa. Para imam telah memperbesar kurban-kurban tercemar kepada Allah. Sementara bangsa itu telah mengabaikan kewajiban untuk membawa persepuluhan dan persembahan yang diperlukan untuk menopang suku Lewi. Terus, Tuhan mendesak orang-orang buangan yang masih ada untuk pulang ke Yerusalem, di mana dia akan diam di antara mereka. Tuhan menganggap umatnya sebagai biji matanya, berharga yang tak dapat digantikan, yang harus dilindungi dengan pengorbanan apapun. Sangat berbeda dengan nenek moyang mereka harus meningkatkan keadilan sosial dan perilaku etis di lingkungan umat perjanjian. Zakaria pasal 8. Prinsip-prinsip perjanjian mengenai ganjaran dan hukuman, di mana ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman, tetap berlaku untuk umat pasca pembuangan. Baik. Ya, lanjut. C. Rencana Allah tentang masa depan umatnya. Zakaria memberikan penglihatan tentang zaman akhir secara lebih lengkap daripada nabi-nabi kecil lainnya abad 6 dan 5 SM. Pasal 1-8, pandangan yang umum positif mengenai masa depan bangsa itu dan menyoroti pemulihan Yerusalem dan pengokohan kembali tahta Daud dan jabatan keimaman. Pasal 9-14 mengembangkan beberapa tema dari pasal 1-8. Pemulihan atau pembangunan kembali Yerusalem adalah inti dari pasal 1-8. Sambil menyatakan kedekatan emosionalnya yang kuat dengan kota itu, Tuhan berjanji memulihkan kesejahteraannya. Zakaria pasal 1. Dia akan tinggal sekali lagi di Sion dan melindunginya secara adikodrati. Fokus pemulihan kota itu ialah kediaman Allah, pembangunan kembali bait Allah. Penduduk kota itu
yang masih ada di pembuangan akan pulang ke sana dalam jumlah besar. Tanda-tanda mengenai berkat ilahi akan terlihat pada jalan-jalan kota itu. Next. Ya, lanjut. Zakaria pasal 8 ayat 5-6 meminta perhatian pada kemampuan adikodrati Allah untuk memberikan keturunan di tengah kendala yang kelihatannya tak mudah. Zakaria pasal 1-8 juga menyoroti pemimpin Yerusalem yang telah dipulihkan. Imam maupun raja memainkan peranan penting. Kesaksian pentahiran Yosua, imam besar umat pasca pembuangan. Pentahiran Yosua ditantang oleh iblis, Zakaria pasal 3. Tuhan juga berjanji memulihkan kota Daud. Dia akan membangkitkan umat tunas, membangkitkan sang tunas, Zakaria pasal 3 ayat 8. Tunas ini akan membangun kembali bait Allah dan memerintah bangsa itu, Zakaria pasal 6. Kemudian harapan mesianik, harapan datangnya juru selamat. Hubungan antara raja dan imam merupakan satu tema penting dalam eskatologi Zakaria. Dia melihat sebuah kaki-dian emas dengan sebuah tempat minyak dan 7 pelita, mewakili kehadiran Allah yang melindungi. Di sebelah kaki pelita ada pohon zaitun. Next. Zakaria pasal 6 juga mengaitkan Yosua dengan Zerubabel. Di sini dimahkotai, kemudian satu nubuat disampaikan, ayat 12-13, dan seterusnya, perintah agar mahkota yang mengandung lambang itu disimpan. Yesus akan menggenapi cita-cita yang dikiaskan oleh tokoh-tokoh sejarah ini. Di dalam dia, jabatan raja dan imam digabung. Yesus, sang tunas, dikiaskan oleh Zerubabel akan memerintah Israel. Bersamaan itu, Yesus mengemban fungsi keimaman, sebab dia telah menjadi antara Allah dengan umatnya. Zakaria 9-14, melalui banyak cara mengembangkan penglihatan zaman akhir pada pasal 1-8. Pandangan yang umumnya optimis dari pasal-pasal terdahulu sampai tingkat tertentu diperlembut menjadi tema pemurnian. Pandangan ini diperkenalkan secara singkat dalam pasal 3-9 dan pasal 5. Kemudian secara khusus dikembangkan dengan lebih lengkap melalui pasal 9-14. Lanjut, next. Nabi meramalkan suatu krisis di dalam komunitas pasca pembuangan. Karena penolakan bangsa itu atas kepemimpinan Allah. Zakaria menggambarkan penolakan ini berikut konsekuensi negatifnya. Karena menolak otoritas Allah, maka bangsa ini akan mengalami penindasan dan penderitaan berat. Zakaria pasal 11 dan seterusnya. Pada saat-saat terakhir, Tuhan akan campur tangan membela umatnya. Dia akan memberi Yehuda semangat, memampukan mereka mengusir musuh. Tuhan sendiri akan muncul dalam kemegahan teofani. Tuhan turun di Bukit Zaitun, Zakaria pasal 14. Dengan gaya yang khas apokaliptik, hari campur tangan ilahi ini, ketika Tuhan secara adikodrati akan melenyapkan musuh-musuhnya dengan kengerian dan tulah. Tindakan penyelamatan perkasa ini akan mendorong seluruh bangsa itu bertobat. Zakaria pasal 12. Seluruh rangkaian hukuman dan pertobatan ini akan memurnikan keluarga raja dan seluruh penduduk Yerusalem. Tuhan akan membaharui hubungan perjanjiannya dengan bangsa itu. Next. Hari kelepasan ini juga akan disertai kepulangan umat Allah dalam jumlah besar dari pembuangan, seperti dalam kitab Keluaran. Menurut Zakaria pasal 9,
yang ditujukan kepada personifikasi Yerusalem, pembebasan orang buangan ini adalah darah perjanjiannya dengan kota itu. Penglihatan Zakaria tentang zaman akhir mencapai klimaks dengan penegakan atau pengokohan pemerintah Allah. Zakaria pasal 14. Dari ibu kotanya Yerusalem, Raja Mesias, Juru Selamat, ini digambarkan sebagai oknum yang benar dan memiliki keselamatan lebih baik, mengusahakan keadilan dan rendah hati. Raja digambarkan mengendarai seekor keledai beban muda, melambangkan sifat pemerintahan yang damai. Tetapi karena bangsa itu menolak dia, maka penggenapan sempurna dan final dari nubuat itu menunggu kedatangan Kristus kali kedua. Lanjut. Seperti Zakaria, penglihatan Malaiki tentang zaman akhir, tentang harapan hukuman yang memurnikan umat Allah. Kemudian kegagalan atau sikap tidak mau bertobat tentu mengharuskan hukuman. Tuhan yang Maha Kuasa akan menegakkan perjanjiannya. Hukuman Tuhan akan memurnikan para imam, Malaiki pasal 3. Hubungan para imam dengan Tuhan mendapat perhatian khusus dalam tulisan Malaiki. Hukuman Allah juga akan memurnikan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, keadilan Allah akan menjadi jelas bagi semua. Hanya orang benar yang akan diselamatkan dari hukuman yang akan datang. Next. Nah, selanjutnya, teologi kitab ini yaitu Allah dan bangsa-bangsa. Nabi-nabi abad ke-6 dan 5 menyatakan bahwa hukuman Allah akan menimpa bangsa-bangsa. Maleaki kemudian menyinggung pengenapan nubuatan Obadya itu setidak-tidaknya sebagian. Yoel dan Zakaria juga merujuk pada hukuman pada bangsa-bangsa tertentu sebagai bagian dari hari Tuhan yang membinasakan itu. Obadya, Yoel, Zakaria menganggap penindasan bangsa-bangsa itu terhadap umat Allah sebagai alasan utama mengapa dia murka terhadap mereka. Tetapi pesan nabi-nabi itu tidak seluruhnya negatif atau berisikan penolakan. Menurut Hagai, Zakaria, dan Maleaki, bangsa-bangsa itu pada akhirnya akan menjadi warga negara kerajaan Allah yang universal. Zakaria pasal 9 menuduh beberapa bangsa menindas umat Allah, di antaranya Fenisia, Filistia, Syria, Mesir, dan Edom. Hukumannya akan terjadi secara menyeluruh. Maleaki 1. Next. Yoel dan Zakaria juga menekankan sifat menyeluruh dari hukuman yang akan datang. Yoel dan Zakaria menggambarkan hari Tuhan dengan istilah-istilah kosmis. Tuhan akan datang sebagai pahlawan perkasa, disertai dengan kegelapan, gempa bumi, dan fenomena-fenomena fisik. Dia akan melenyapkan bangsa-bangsa dalam satu pertempuran di luar tembok Yerusalem. Tuhan akan menjungkir balikan struktur politik dunia. Zakaria pasal 10. Keagungan namanya akan tersebar ke seluruh dunia, Maleaki pasal 1. Bangsa-bangsa akan mengakui dia sebagai raja mereka, Zakaria pasal 2. Bangsa-bangsa bukan Yahudi akan datang ke Yerusalem, Zakaria pasal 8. Secara khusus, mereka akan merayakan Pondok Daun, Zakaria pasal 14. Bangsa-bangsa yang menolak mengakui kedaulatan Allah dalam hal ini akan mengalami kekeringan dan tulah-tulah, Zakaria 14. Sekian. Terima kasih. Baik, berikut ke presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.